terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Saridogo, Bapak Ahmad Rofiq Ruzani SPT MPDI, yang kami hormati Ibu Fetty Kurniawati MPKOM, senang sekali dan tentunya patut kita syukuri. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita diberikan kesehatan, rezeki, serta kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan citra diri dan berproduktivitas. Kita awali, setelah kita mengawalinya dengan berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hadirin dimohon berdiri. Di ranah digital dengan langsung ya teman-teman ya, nggak bisa dibedakan lagi. Apalagi ketika COVID, teman-teman ini kelas berapa? Dari mulai SMP sudah sekolah dari rumah. Ya. Apalagi teman-teman sudah merasakan COVID, kita mulai yang namanya hybrid. Hybrid itu jadi teman-teman di sini nyimak konten, ada juga puluhan orang yang nyimak kita hari ini secara konten, ya. Nah, perubahan teknologi ini sekarang sudah tidak membatasi kita ada di mana, status sosialnya siapa, ngomongin apa, itu sudah tidak ada. Tetapi justru di situ tantangannya, ya. Kalau kita punya bahasa di mana dibijak di situ lagi, kalau secara langsung kita mau tanya Bu Guru, Pak Guru, Pak selamat siang, mata pelajaran ini masuk enggak? Berarti di WhatsApp juga harus begitu. Ada sapaan, ada memperkenalkan diri. Biasanya kan tanya ke guru ya, Pak saya dari kita
fotonya langsung baik, tapi habis itu melompat dibikin story dalam memposting dalam bersosial media. Kita juga harus mengetahui kesadaran diri kita memposisikan diri sebagai apa. Banyak sekali hari ini teman-teman itu yang ilmunya kurang tapi dari tentang seorang profesor, terutama misalnya kalau kemarin masalah kesehatan ya, zaman COVID itu buahnya adalah kosong sekali kesehatan. Nanti sampai awal COVID itu bahkan ada orang yang lagi isolasi tetangganya aja dimunculkan, benar nggak? Sampai ada kalau untuk tujuan hanya senang-senang atau untuk hiburan atau untuk mencari pengetahuan yang tidak untuk branding diri, lebih baik memang menggunakan akun yang tidak real. Bukan berarti kita bisa membuli orang, tapi lebih baik tidak mencantumkan nama bulan dan sebagainya. Kecuali teman-teman bakal pengen jadi influencer misalnya, kan berarti teman-teman membranding dirinya ya. Jadi sejak awal sudah memberitahu, oh ini saya Nita, oh ini saya Siti gitu. Tapi kalau teman-teman tidak berniat di situ dan hanya ingin bersosial media aja, tak apa-apa, misalnya pakai nama alias dan sebagainya, itu lebih bagus. Satu lagi yang menjadi perhatian adalah ketika teman-teman ada di suatu tempat, jangan langsung nge-share bahwa lokasi. Oleh digitalisasi, bangun tidurku terus
kita wajib waspada dahulu, ya kan? Dan juga ingat, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jangan sering-sering akses situs gratisan, jangan sering-sering buka-buka situs gratisan, pakai aplikasi gratisan. Yang tidak lewat resto hati-hati, biasanya bawa virus. Ini nggak bawa virus, biasanya bawa PC, data kita diambil, itu PC. Kemudian keamanan berbalik dengan kemudahan. Semakin ribet, passwordnya udah akil, ya kan? Disimpan boleh itu akil, gak masalah. Daripada gampang, ya gampang dibohongi. Gitu. Yang terakhir, selalu berpikir kritis, jangan mudah terbawa arus, punya pedoman. Bingung kayak bu guru, bingung kayak pak guru, pak itu masih benar nggak? Jangan jadi apa? Jangan jadi profesor baru. Pokoknya ada bener enggak. Ya, jadi yang dioleh bagi dia. Jadi semuanya jangan asal share itu tadi. Ya, ingat jarimu harimau. Ada semuanya kalian adalah penerus bangsa. Ya, kata Pak Jokowi tadi, kalian adalah generasi emas kita. Kalian penerus kita semuanya. Jangan sampai di kalian bangsa ini menjadi tidak berbentuk. Dan bentuklah bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bermoral dan beretika. Ketiga, kamu terlebih dahulu, pertanyaannya silakan. Kan biasanya di era sekarang ini kan banyak pemuda yang nggak tahu cara menjaga emailnya sendiri gitu. Jadi seumpama nih saya kan punya email, terus tiba-tiba ada orang yang nanya email kamu apa, terus password kamu apa? Saya sering menerima informasi dari keluarga lah. Orang yang disebutkan itu paling sering di grup keluarga. Kita pengen apa? Untuk memblokir iklan-iklan berhubungan website itu sebenarnya dari laman website. Itu kaget dengan orang Indonesia. Kagetnya kenapa? Saya itu kaget. Kenapa orang Indonesia itu bisa nge-share datanya kok gampang banget? Sedangkan kami di negara kami, orang-orang negara kami itu untuk daftar Google aja menggunakan anonimus, menggunakan data samaran. Itu kata orang Ukraina. Berarti apa? Kalau kita menggunakan kita yang benar adalah menurut ya ini menurut beberapa survei. Yang pertama, kita harus mempunyai filter dari email tersebut. Caranya adalah buat beberapa email. Satu, email yang khusus privacy buat kita sendiri. Kemudian dua, ya, email yang boleh untuk orang-orang luar. Karena di mana? Karena di situ ada seperti itu juga apa yang kemudian ditugaskan oleh melalui email. Nah itu adalah berpikir kita. Jangan sampai itu email itu kita sebarkan. Baiknya ya tadi itu bukan beberapa email. Ada yang itu berisi data. Memang kadang kita dianggap sok tahu, nggak sopan dan sebagainya. Jangan membalas hoax dengan opini pribadi. Kalau teman-teman merasa teman-teman belum punya kapasitas untuk menjawab, jadi teman-teman bisa cek sanggahan hoax itu. Jadi misalnya di website Kominfo ada ya, cek data. Kemudian kayak punyanya Mas Rio juga, yang punya Mas Rio itu ada, terus cek fakta.tempo itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa membalas itu dengan link berita. sampai pasal ya. Orang tua selalu benar. Jika orang tua salah, balik pasal 1. Orang tua selalu benar. Bisa. Ya, informasi itu perlu dipilah ya, jaga prioritas. Itu bukan apa-apa.
Tapi kalau misalkan ada YouTube di share dan bisa dibantu, itu kan